si kunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo teman-teman semuanya dan halo Bu Tiwi. Jadi di sini kita dari kelompok 1 bakal mempresentasikan hasil model DNA yang sudah kami buat. Nah, sebelum itu kita bakal perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, saya Ahmad Muzaki Mariansyah. Saya Gita Dwi Aulia Putri. Saya Imelda Rosella. Saya Kesha Amanda Khalila. Saya Taufan Ryan Sinki. Dan saya Muhammad Fatih Raditya Suryana. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya berdasarkan LKPD yang sudah kita buat juga sebelumnya. Nah, pertama ada tujuan. Bisa dijelasin Ahmad Muzaki tujuan dari pembuatan ini apa? Oke, yang pertama itu tujuannya itu siswa mampu memahami struktur dasar DNA. Nah, yang kedua itu siswa dapat membuat model tentang proses sintesis protein serta peran DNA, gen dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Nah, yang ketiga itu mengembangkan keterampilan motorik halus, dan yang keempat meningkatkan pemahaman konsep genetika melalui visualisasi. Nah, oke, kalau kita udah tahu tujuan pembuatannya, kita harus tahu juga nih alat dan bahan yang kita gunakan. Apa aja tuh? Jadi di sini kita itu pakai play-doh atau lilin warna-warni, terus kita pakai stick ekstrim warna-warni juga, terus kita pakai kertas dan alat tulis lainnya. Oke, kalau kita udah tahu alat dan bahannya, langsung aja kita ke proses pembuatannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, kita harus paham dulu nih sama konsepnya. Jadi yang pertama, kita harus membaca materi tentang struktur DNA yang sudah dijelaskan oleh Bu Tiwi sebelumnya. Kemudian kita harus perhatikan bagian-bagian utama DNA seperti gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen, yaitu ada adenin, tinin, guanin, dan sitosin. Kemudian yang kedua, kita harus pahami basa nitrogen, pasangan basa nitrogen mana aja yang selalu berpasangan. Contohnya seperti adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Nah, kalau kita udah paham konsep dasarnya, kita masuk ke persiapan pembuatannya. Bisa dijelasin Fatih proses pembuatannya gimana? Oke. Jadi sebelum memasuki proses pembuatan, ada yang namanya proses persiapan. Nah, di proses persiapan ini kita harus mengambil 4 stick es krim yang memiliki warna berbeda dan mengambil clay dan untuk menaruhnya di atas styrofoam atau membuat sketsa. Terus juga di sini ambil stick es krim yang memiliki warna berbeda tadi untuk membuat basa nitrogen seperti warna kuning, ini sitosin, dan ungu ini guanin, sedangkan yang warna hijau itu timin, dan yang warna pink adalah adenin. Nah, oke, kalau kita udah tahu tadi persiapannya, langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama, bentuk gulungan-gulungan kecil dari clay untuk mewakili gula deoksiribosa dan fosfat. Yang kedua, bentuk lempengan kecil untuk mewakili basa nitrogen. Yang ketiga, satukan pasangan basa nitrogen yang sesuai AT, GC menggunakan tusuk gigi atau stick. 4. Hubungkan pasangan basa nitrogen dengan gulungan gula deoksiribosa dan fosfat secara bergantian untuk membentuk struktur tangga. Yang kelima, pilih tangga tersebut untuk membentuk struktur heliks ganda DNA. Nah, oke, itu dia cara pembuatannya dan ini dia hasilnya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini juga seperti struktur tangga dan sudah sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan oleh Imelda sebelumnya. Nah, oke, kalau kita tadi udah selesai bikinnya, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu penyelesaian. Mungkin bisa dijelaskan penyelesaian yang sudah kita selesaikan apa aja? Yang pertama itu berikan label pada setiap komponen DNA pada model Anda. Nah, lalu yang kedua itu tuliskan kesimpulan mengenai apa yang telah Anda pelajari dari kegiatan ini. Oke, jadi di sini labelnya kita buat dalam bentuk satu kertas ya, satu tempat. Di sini sudah ada, tinggal dibuka. Sudah lengkap penjelasannya beserta dengan kesimpulannya. Oke, kalau proses penyelesaiannya sudah selesai, kita masuk ke bab terakhir, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah apa fungsi DNA dalam makhluk hidup? Siapa yang mau jawab? Nah, jadi apa boleh. fungsi DNA dalam makhluk hidup itu? Jadi DNA harus mampu menyiapkan informasi genetik dan bisa meneruskan informasi tersebut secara tepat keturunan makhluk hidup dari generasi ke generasi. Fungsinya adalah fungsi genotipik yang dilakukan melalui replika.
Nah, selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu jelaskan mengapa pasangan basa nitrogen selalu berpasangan secara spesifik. Siapa yang mau jawab? Karena basa-basa komplementer membentuk ikatan hidrogen satu sama lain. Nah, yang selanjutnya, apa pentingnya membuat model DNA dengan clay? Siapa yang mau jelasin? Untuk itu membuat memvisualisasikan struktur helix ganda secara konkret, memahami susunan pasangan basa, dan mempelajari konsep seperti replikasi dan mutasi dengan lebih mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 hal yang kamu pelajari dari kegiatan ini. Oke, sebenarnya ada banyak hal yang kita pelajari dalam pembuatan model DNA ini, tapi 3 yang utama adalah pertama, yang kita pelajari, kita lebih memahami bagaimana konsep DNA itu dan bagaimana DNA yang bekerja. Kemudian yang terakhir, kita bisa melatih kerjasama antar tim, dimana kalau ini buatnya individu nggak bakal selesai, dan dengan ada kerjasama tim kita saling memahami satu sama lain. Oke, gimana teman-teman, setuju? Setuju. Oke, itu dia penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih yang sudah memperhatikan sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.